Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gurung Gunung. Dan pada video kali ini saya akan mengulas live USB salah satu distro Linux dengan tampilan antarmuka yang mirip dengan Windows 10. Dan nama dari distro ini adalah Linux FX versi 11 dengan basis Ubuntu LTS dan menggunakan desktop environment Cinnamon. Selanjutnya kita akan coba tes performa dari sistem operasi ini dengan perintah neopatch. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa OS atau nama sistem operasi ini adalah Linux FX versi 11 dengan menggunakan kernel 5.15. Selanjutnya desktop environment Cinnamon versi 5.2.7 dan terminal yang digunakan ada GNOME terminal. Dan pada saat ini saya membuka dua aplikasi. Memori yang digunakan adalah sekitar 2 GB lebih, cukup memakan banyak resource. Oke, selanjutnya kita akan mengulas tampilan desktopnya. Pada desktop terlihat sebuah wallpaper yang sangat identik dengan Windows 10 dengan beberapa shortcut di bagian kiri. Yang pertama ada computer, home, network, trash. Kemudian ada install Linux FX untuk aplikasi installernya, dan Linux FX Android serta Microsoft Edge sebagai web browser. Berikutnya kita coba akan membuka Linux FX Android, dimana dengan menggunakan aplikasi ini kita bisa menginstal aplikasi Android di dalam komputer. Dan di sini muncul sebuah notifikasi di mana kita dianjurkan untuk mengunduh sebuah file image Android, yaitu berupa Prime OS. Namun kita skip saja karena pasti nanti akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Berikutnya pada tampilan desktop di bagian bawah terdapat sebuah taskbar kalau di Windows ya, atau panel jika istilah di dalam Linux, dimana di bagian kiri terdapat start menu atau application menu di sini. Berikutnya di sebelah application menu ada my launcher. Selanjutnya ada kolom pencarian. Berikutnya ini adalah Helloa, sebuah aplikasi voice assistant. Selanjutnya di sebelah voice assistant terdapat workspace, dimana di sini Anda bisa berpindah-pindah workspace dari workspace yang satu dengan yang lain ya, untuk memudahkan Anda dalam bekerja. Berikutnya ada Microsoft Edge sebagai web browsernya. Selanjutnya ada file manager atau files di sini, dan tampilannya mirip dengan Windows Explorer ya. Dan ternyata ini adalah Nemo dengan versi 5.2.4. Di sebelah files atau file manager terdapat aplikasi software center dari Linux FX ini, dimana dengan menggunakan aplikasi ini Anda bisa mencari aplikasi yang ingin Anda install. Selanjutnya di sebelah software terdapat Only Office Center, karena Office yang digunakan pada sistem operasi ini adalah menggunakan Only Office sebagai aplikasi Office defaultnya, tidak seperti Linux pada umumnya yang menggunakan LibreOffice sebagai aplikasi Office bawaan. Berikutnya ada OneDrive. Selanjutnya di sebelah kanan panel terdapat
AnyDesk sebagai remote desktop, kemudian pilihan bahasa, Bluetooth, removable drive, ada network atau jaringan. Selanjutnya adalah volume, indikator baterai, jam, hari dan tanggal, dan yang terakhir ada tombol power di bagian kanan bawah. Oke, selanjutnya kita akan mengecek aplikasi apa saja yang sudah terinstall pada distro ini. Kita akan menuju ke start menu atau application menu. Di sini sudah dibuat menjadi beberapa kategori untuk aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall ya. Dan yang pertama ada aksesoris. Pada kategori ini terdapat Anti Micro X Archive Manager untuk membuka file RAR atau file archive ya. Kemudian ada backup, kalkulator, clipboard manager, disk. Tampilan dari disk yang merupakan aplikasi GNOME Disk Utility versi 42.0. Kita kembali ke menu aksesoris, ada files tadi menggunakan Nemo File Manager. Berikutnya ada fonts, Gnote untuk text editornya, ada Help, Clipper, Midnight Commander Editor, Play on Linux, dimana dengan menggunakan aplikasi ini Anda bisa menginstal software Windows dengan ekstensi .exe maupun MSI. Berikutnya masih di menu atau kategori aksesoris ada screenshot untuk menangkap layar, search for voice untuk pencarian, text editor, virtual keyboard, dan Winetricks. Pada menu di bawah kategori aksesoris terdapat games, di mana di sini sudah terinstall aplikasi Steam untuk para gamer. Bagi Anda yang suka bermain game mungkin bisa menggunakan aplikasi ini. Berikutnya di bawah games ada grafik, di mana pada kategori ini terdapat beberapa aplikasi antara lain Document Scanner, Document Viewer, GNU Image Manipulation Program atau GIMP. Dan kita akan coba buka sejenak, dan GIMP yang digunakan adalah GIMP versi 2.10, cukup baru. Selanjutnya masih pada kategori graphics terdapat Image Viewer untuk menampilkan gambar. Selanjutnya ada Image Magic, Inkscape. Ini dia tampilan dari Inkscape-nya yang merupakan vektor editor. Dan versi Inkscape yang digunakan adalah 1.1. Selanjutnya masih di kategori graphics ada Shotwells dan Scanlight. Berikutnya pada kategori internet terdapat AnyDesk untuk remote desktopnya. Ini Brave Web Browser tadi saya install secara manual, kemudian Citrix Receiver, Google Chrome untuk web browsernya. Jadi pada sistem operasi ini disediakan dua web browser, yaitu Microsoft Edge dan Google Chrome. Berikutnya ada KDE Connect untuk menghubungkan HP Android Anda dengan Linux FX, KDE Connect Indikator, KDE Connect SMS, Microsoft Edge web browsernya, kemudian ada Microsoft Teams, Remote Desktop Viewer, Remote Desktop Client, Steam untuk game tadi sudah masuk dalam kategori game, Telegram Desktop, Transmission, dan
VMware Horizon Client. Selanjutnya terdapat juga kategori Microsoft Online Apps, di mana di sini terdapat beberapa aplikasi Microsoft, terutama Office yang versi online. Dan untuk bisa menggunakannya pastinya Anda harus terhubung dengan koneksi internet. Berikutnya untuk aplikasi bawaan yang digunakan di sistem operasi ini, maksud saya adalah aplikasi Office-nya, yaitu menggunakan Only Office yang terdiri dari Only Office Word, PowerPoint, Excel, Center, Evolution. Kita coba buka sejenak untuk Only Office Word-nya. Dan ini adalah tampilan dari Only Office Word yang bisa Anda gunakan sebagai software atau aplikasi pengolah kata. Berikutnya pada kategori Other ada Helloa, Linux FX Register. Bagi Anda yang ingin menggunakan Linux FX ini dengan versi berbayar, Anda bisa memasukkan lisensi ini, di mana nanti Anda akan mendapatkan fitur yang lebih lengkap dari versi yang saya gunakan ini, di mana saya menggunakan versi Linux FX yang free. Berikutnya ada Linux FX Setting dan OneDrive. Selanjutnya pada kategori programming ada Gambas 3. Di kategori sound and video terdapat Audacity untuk auditor edit audionya, dan versi yang digunakan adalah 2.4.2. Ini merupakan aplikasi audio editor yang sangat mumpuni ya, yang sering saya gunakan untuk edit audio. Berikutnya ada Brasero untuk copy CD atau untuk membakar CD, ada Celluloid untuk memutar video, kemudian ada JIS untuk kamera ya. Berikutnya ada Kodi, OBS Studio untuk streaming maupun rekam layar. Dan ini adalah tampilan dari OBS Studio versi berapa, kita coba lihat, 27.2. Selanjutnya masih di kategori sound and video ada ini simple screen recorder. Saya install secara manual. Ada sound recorder, videos untuk memainkan video, VLC media player, sebuah media player yang cukup lengkap ya fungsinya, dimana VLC ini bisa juga kita gunakan untuk mengkonversi file video dan bahkan menambahkan subtitle secara permanen di dalam video. Dan VLC yang digunakan adalah versi 3.0.16. Oke, dan yang terakhir ada Webcamoid untuk aplikasi webcamnya maksud saya. Berikutnya pada kategori Universal Access ada aplikasi Magnus. Di bagian administration ada Android File Transfer, CID Change Pass, GDB Package Installer untuk menginstal aplikasi dengan basis Debian, kemudian ada Gparted untuk mengatur partisi. Selanjutnya di bawah Gparted ada EdgeTop, kemudian install system, install Ubuntu Cinnamon Remix 20.04.2, K-Wallet Manager, Linux FX Device Manager, dan ini adalah tampilan device manajernya. Dan sebenarnya ini adalah aplikasi Hard Info versi 0.6 alpha.
Selanjutnya di bawah Linux FX Device Manager terdapat Linux FX Power Off, Microsoft PowerShell yang sebenarnya adalah aplikasi GNOME Terminal, ada Midnight Commander, Power Statistic, berikutnya ada printer, software center dari Linux FX, Start of Disk Creator, Synaptic Package Manager, System Monitor, System Properties, Terminal, dan terminal yang digunakan adalah GNOME Terminal versi 3.44. Selanjutnya ada time shift untuk backup sistem operasi ini, dan yang terakhir ada users and groups. Selanjutnya pada kategori preference ada accessibility, account detail, additional driver, advanced network configuration, applets, background, Bluetooth manager, color, date and time, Daslet, desktop disk, display, effect, dan extension di mana. Selanjutnya ada firewall configuration, font selection, general, graphics, tablet, hot corner, input method, KDE Connect setting, keyboard, language support, language, mouse, and touchpad, network, notification, online account, panel, power management, private applications, privacy, screensaver, software and update. Ada sound, startup applications, kemudian sistem info dan sistem setting. Selanjutnya ada text dock, themes, window tiling, windows, dan workspace. Dan itu adalah beberapa aplikasi yang terinstall di dalam sistem operasi ini. Dan di bagian My Launcher juga Anda bisa menggunakannya untuk customisasi desktop ya, dan di sini ada beberapa kategori yang meskipun tadi sudah ada di bagian application menu atau start menu, Anda juga bisa mencarinya di bagian My Launcher, di mana di sini terdapat apps and features yang merupakan setting dari Linux FX dengan tampilan yang seperti Windows ya. Berikutnya ada energy option, system, device manager, network connection, disk management yang sebenarnya ini adalah aplikasi Gported. Ada computer management, dan ini adalah merupakan aplikasi di Conf Editor versi 3.38.3. Selanjutnya disk management, computer management, Windows PowerShell yang tadi adalah GNOME Terminal, ada Linux FX Terminal, Task Manager, setting, file explorer atau file managernya yang menggunakan Nemo File Manager, ada search, run, hang up or exit, dan desktop. Dan itulah ulasan singkat pada video kali ini tentang sebuah distro Linux yang sangat identik dengan Windows 10. Dan untuk bisa mengunduh file ISO dari sistem operasi ini, silakan Anda bisa menuju ke website resminya yang sudah saya cantumkan pada kolom deskripsi. Demikian ulasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.